Langit sore itu tampak berbeda. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, namun cahaya jingga yang biasanya lembut berubah menjadi temaram keemasan, seolah ada sesuatu yang hendak disampaikan oleh semesta. Wali Paidi duduk bersila di beranda rumah bambunya, ditemani secangkir kopi hitam yang masih mengepul hangat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Namun, hatinya justru bergetar. Sejak pagi tadi, ia merasa ada keganjilan. Burung-burung yang biasanya ramai bercicit di pohon belakang rumah, mendadak hilang. Suara alam seperti ditarik kembali ke dalam perut bumi. Hening. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terasa begitu jelas. Wali Padi tahu, ketika alam berhenti berbicara, berarti ada pesan besar yang akan datang. Tiba-tiba, dari arah timur, tampak cahaya putih menjulur di antara awan. Tidak terlalu silau, tapi cukup untuk membuat mata siapapun menoleh. Cahaya itu bergerak seperti benang cahaya, menari di angkasa, lalu berhenti tepat di hadapan Wali Paidi. Ia tertegun. Dari cahaya itu, terdengar suara lembut namun berwibawa, seakan datang dari ribuan kilometer jauhnya. Wali Paidi, saatnya engkau melangkah ke tanah paling timur Nusantara. Gunung Jayawijaya menunggumu. Ratu penjaganya ingin bertemu. Ia menyimpan sesuatu yang tak pernah dilihat manusia biasa, salju abadi. Wali Paidi menghela nafas panjang. Pesan gaib seperti ini bukan pertama kalinya ia terima, namun setiap kali datang selalu membuatnya merinding. Gunung Jayawijaya. Ia tahu nama itu, gunung tertinggi di Indonesia, bahkan disebut sebagai puncak dunia kecil di tanah Papua. Di sanalah, salju abadi bertahan meski negeri ini berada di garis khatulistiwa. Sebuah keajaiban yang menentang logika iklim. Namun, bukan soal ketinggian atau salju yang membuat Wali Paidi merenung lama. Melainkan, mengapa Ratu Gunung itu memanggilnya? Apa maksud di balik undangan tersebut? Ia menutup matanya. Dalam keheningan, ia mengingat pesan gurunya dulu, jika alam memanggilmu, jangan menolak. Di balik setiap panggilan ada ujian, di balik ujian ada rahasia, dan di balik rahasia ada jalan menuju kebijaksanaan. Malam itu, Wali Paidi mempersiapkan diri. Ia hanya membawa pakaian sederhana, sebuah tongkat kayu yang selalu menemaninya, dan kantong kecil berisi kopi bubuk. Bagi Wali Paidi, kopi adalah sahabat perjalanan. Ia tidak butuh bekal makanan berlebih, karena percaya bahwa alam akan mencukupi. Sebelum berangkat, ia berjalan ke surau kecil di dekat rumah. Ia bersujud lama, memohon restu kepada Yang Maha Kuasa agar perjalanan ini selamat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ada rasa rindu yang aneh, seolah ia akan pergi jauh ke tanah asing, namun hatinya sudah terikat dengan sesuatu yang menunggunya di sana. Perjalanan menuju Papua dimulai dengan langkah sederhana. Wali Paidi naik kapal laut dari Surabaya, menyeberangi lautan luas menuju Jayapura. Ombak besar sempat mengguncang kapal, membuat penumpang lain panik. Namun, Wali Paidi hanya duduk tenang di geladak, menyeruput kopi dengan senyum tipis. Seorang nelayan tua yang duduk di dekatnya memperhatikan dengan heran. "Pak De, kok panjenengan tenang sekali? Padahal ombak segede gini bisa bikin kapal terbalik." Wali Paidi tersenyum, menatap laut yang bergelora. Laut ini seperti hati manusia. Lei, kalau lagi marah, ia bergemuruh. Kalau lagi tenang, ia jeti cermin. Kita tinggal ikut alurnya saja. Jangan dilawan. Nelayan itu manggut-manggut, seolah mendapat pelajaran berharga. Di saat penumpang lain pucat pasi, Wali Paidi justru menikmati pemandangan. Ombak memang besar, tapi ia tahu laut tidak akan menelannya sebelum tiba waktunya. Setelah beberapa hari, kapal pun merapat di Jayapura. Wali Paidi menghirup udara timur yang segar, penuh dengan aroma hutan tropis dan angin pegunungan. Langkahnya mantap, meski ia belum tahu persis kemana harus menuju. Ia hanya percaya alam akan menuntunnya. Di pasar Jayapura, ia sempat berbincang dengan penduduk setempat. Seorang pemuda Papua bernama Yonas menawarkan diri untuk menjadi penunjuk jalan. "Om, kalau mau ke Wamena dan naik ke pegunungan Jayawijaya, hati-hati. Banyak orang yang nyasar. Bahkan ada yang gak pernah kembali," kata Yonas serius. Wali Paidi tersenyum, menepuk bahu pemuda itu. "Anak muda, jalan yang benar memang sering bikin orang takut. Tapi kalau niatmu tulus,
gunung akan membuka jalannya sendiri. Yonas terdiam. Ada sesuatu pada cara bicara Wali Paidi yang membuatnya yakin, meski ia belum tahu siapa sebenarnya lelaki sederhana ini. Akhirnya, ia pun setuju menemani perjalanan Wali Paidi hingga ke kaki Gunung Jayawijaya. Hari-hari berikutnya dipenuhi perjalanan darat yang melelahkan. Mereka menyeberangi sungai dengan perahu kayu, melewati hutan lebat dengan suara serangga yang tiada henti, dan menapaki jalan berbatu yang licin karena hujan. Setiap malam, Wali Paidi duduk di depan api unggun sambil menyeduh kopi. Asap kopi bercampur dengan kabut pegunungan, menciptakan aroma khas yang menenangkan. Yonas sering takjub melihat bagaimana lelaki itu bisa bertahan tanpa mengeluh sedikit pun. "Om, kenapa harus naik ke gunung itu? Apa Om gak takut?" tanya Yonas suatu malam. Wali Paidi menatap nyala api yang menari. "Takut itu wajar, Le, tapi ada panggilan yang lebih kuat dari rasa takut. Gunung itu menunggu, dan aku harus datang, bukan karena ingin, tapi karena harus." Yonas mengangguk pelan, meski ia masih belum sepenuhnya mengerti. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya sampai di sebuah desa kecil di kaki Gunung Jayawijaya. Desa itu tenang, dikelilingi kabut tebal dan udara dingin yang menusuk tulang. Penduduk menyambut mereka dengan ramah, meski tatapan mereka penuh keheranan. Seorang tetua desa mendekati Wali Paidi. Rambutnya putih, tubuhnya kurus, namun matanya tajam seperti elang. "Kau bukan orang sini, mengapa datang jauh-jauh?" tanyanya dengan suara serak namun berwibawa. Wali Paidi menunduk hormat. "Ada panggilan dari gunung, aku harus menemuinya." Tetua itu terdiam lama, lalu tersenyum samar. "Kalau begitu, engkau bukan tamu biasa. Gunung Jayawijaya memang hanya memanggil orang-orang tertentu. Tapi ingat, perjalanan ini tidak mudah. Banyak yang berangkat dengan penuh semangat, tapi pulang tinggal nama." Wali Paidi menatap tetua itu dengan tenang. "Kalau nyawa yang diminta, biarlah ia kembali kepada pemiliknya. Aku hanya menjalani takdir." Tetua itu menghela napas panjang, lalu memberi isyarat agar Wali Paidi beristirahat. Esok hari, perjalanan menuju puncak akan dimulai. Malam itu, Wali Paidi duduk di luar rumah panggung sederhana yang disediakan untuknya. Langit dipenuhi bintang, indah dan berkilau. Di ufuk timur, cahaya pucat bulan membelai pucuk gunung yang menjulang. Ada perasaan aneh di dada Wali Paidi, campuran antara harapan, kerinduan, dan ketegangan. Ia tahu, ini baru permulaan. Ujian sesungguhnya menunggu di atas sana, di balik kabut dan salju abadi. Pagi buta di kaki Gunung Jayawijaya terasa berbeda. Kabut tebal turun perlahan, menyelimuti desa kecil itu seperti kain putih raksasa. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, membuat orang-orang enggan keluar rumah. Namun, di tengah hawa beku itu, Wali Paidi sudah berdiri tegak, tongkat kayu di tangan kanan, dan secangkir kopi panas mengepul di tangan kiri. Di sampingnya, Yonas, pemuda Papua yang setia menemaninya, terlihat menggigil meski sudah mengenakan jaket tebal. Ia menatap Wali Paidi dengan raut wajah penuh tanya. Baginya, lelaki sederhana ini terlalu aneh, bukannya mempersiapkan pakaian hangat atau perbekalan banyak. Ia malah hanya berbekal tongkat, selembar kain sarung, dan kopi. "Om, gunung ini bukan main-main," kata Yonas sambil menggosok tangannya. "Salju di puncaknya bisa membekukan orang hidup-hidup. Banyak pendaki yang datang dengan perlengkapan modern saja tak kuat." "Lah Om, cuma pakai sarung dan kopi. Apa nggak takut mati kedinginan?" Wali Paidi tersenyum tipis, menyeruput kopinya, lalu menjawab pelan. "Dingin hanya menusuk kulit, Le. Tapi yang benar-benar bisa membunuh manusia adalah dingin di dalam hati. Selama hatimu hangat, kau akan tetap hidup." Jawaban itu membuat Yonas terdiam. Kata-kata Wali Paidi selalu sederhana, namun mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Mereka memulai perjalanan mendaki dengan langkah mantap. Jalan setapak yang dilalui penuh bebatuan, licin karena embun. Kabut tebal membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Sesekali terdengar suara burung cenderawasih di kejauhan, seperti memberi semangat. Ketua desa semalam memberi peringatan, "Gunung ini punya roh penjaga. Mereka bukan musuh, tapi bisa menjadi ujian. Jangan sombong, jangan serakah, jangan lengah. Hormatilah setiap langkahmu." Wali Paidi mengingat pesan itu.
Ia melangkah pelan, setiap jejak kakinya seperti menyesuaikan dengan detak jantung bumi. Yonas berjalan di belakang, kadang terengah-engah karena jalur menanjak. Di tengah perjalanan, kabut semakin pekat, suasana berubah sunyi mencekam. Yonas mulai gelisah. Ia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan raksasa. Daun-daun bergerak pelan, seolah ada sesuatu bersembunyi. Om, saya rasa kita nggak sendirian, bisiknya pelan. Wali Paidi berhenti, menatap sekitar dengan tenang. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih, mereka sudah menunggu. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok-sosok bayangan tinggi besar. Tubuh mereka seperti manusia, namun lebih kekar, dengan kulit gelap yang bercahaya samar. Mata mereka merah menyala, rambut panjang terurai, dan suara mereka berat seperti gemuruh gunung. Salah satu dari mereka melangkah maju. Siapa kalian yang berani menapakkan kaki di tanah suci Jayawijaya? Suaranya bergema, membuat Yonas hampir terjatuh karena takut. Wali Paidi menundukkan kepala dengan penuh hormat. Kami hanya pengembara. Aku datang karena dipanggil. Ratu Gunung ingin bertemu. Sosok itu mendengus keras. Kabut di sekitarnya berputar seperti tersedot. Ratu tidak sembarangan memanggil manusia. Banyak yang mengaku dipanggil, tapi akhirnya hanya menjadi korban. Apa bukti bahwa kau benar-benar diundang? Wali Paidi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya membuka genggamannya. Di telapak tangannya muncul cahaya putih lembut sisa dari pertanda langit yang ia terima di beranda rumahnya dulu. Cahaya itu berdenyut pelan, seperti detak jantung alam semesta. Seketika, para roh penjaga itu terdiam. Mereka saling menoleh, lalu perlahan menunduk. Sosok yang berdiri paling depan akhirnya berkata, suaranya lebih lembut daripada sebelumnya. Kalau begitu, kau memang tamu yang ditunggu. Tapi ingat, setiap tamu harus melewati ujian. Jika gagal, gunung akan menelannya. Usai berkata demikian, mereka menghilang perlahan, menyatu kembali dengan kabut. Hening kembali mendominasi. Yonas masih gemetar, wajahnya pucat. Om, siapa mereka tadi? Saya kira kita bakal mati. Wali Paidi menepuk bahunya, tersenyum menenangkan. Mereka penjaga. Kalau kita datang dengan hati sombong, sudah pasti mereka menutup jalan. Tapi kalau niat kita tulus, mereka hanya memberi peringatan. Perjalanan berlanjut semakin berat. Jalan menanjak tajam, udara makin tipis, dan dingin semakin menusuk. Yonas mulai kesulitan bernapas. Kakinya lemas, napasnya terengah. Om, saya nggak kuat lagi. Katanya terjatuh di tanah, wajahnya pucat karena kelelahan. Wali Paidi berhenti, duduk di sampingnya. Ia tidak memaksa Yonas berdiri, hanya mengeluarkan kopi dari kantong kecilnya, menyeduhnya dengan air dingin pegunungan. Ia menyerahkan cangkir sederhana itu kepada Yonas. Minumlah, bukan sekadar hangat, kopi ini akan memberi semangat. Yonas ragu, tapi akhirnya meneguknya. Anehnya, rasa letih di tubuhnya perlahan hilang. Dadanya terasa lebih lapang, tubuhnya lebih ringan. Ia menatap Wali Paidi dengan heran. Om, ini kopi apa? Kok rasanya beda? Kayak ada kekuatan aneh masuk ke tubuh saya. Wali Paidi hanya tersenyum. Itu bukan dari kopi, Le. Itu dari keyakinanmu sendiri. Kadang, yang kita butuhkan bukan kekuatan dari luar, tapi keberanian untuk percaya bahwa kita bisa melangkah lagi. Yonas terdiam. Kata-kata itu menancap dalam hatinya. Ia bangkit, meski peluh masih membasahi wajahnya. Menjelang sore, mereka sampai di sebuah tebing tinggi. Dari atas tebing itu, puncak bersalju Jayawijaya mulai terlihat samar di kejauhan, berkilau putih di bawah cahaya matahari senja. Namun, untuk mencapainya, mereka harus melewati jalur batu yang licin dan terjal. Disinilah ujian berikutnya datang. Angin bertiup kencang, kabut berputar seperti pusaran air, dan dari celah tebing terdengar suara gaib menggema. Wali Paidi, jika kau ingin melangkah ke atas, lepaskan bebanmu. Tidak ada manusia yang bisa naik membawa kesombongan, ketakutan, atau keraguan. Apa yang akan kau lepaskan di sini? Wali Paidi berdiri di bibir tebing, tongkatnya menancap di tanah. Ia terdiam lama, lalu dengan tenang ia membuka kantong kecilnya dan menuangkan sebagian besar kopi ke tanah. Aku lepaskan rasa cintaku pada kenikmatan dunia.
Kalau memang harus naik tanpa bekal, biarlah aku naik dengan hati kosong. Sebab hati kosong akan lebih mudah diisi oleh kebenaran. Kabut berputar kencang, lalu tiba-tiba reda. Suara Gap itu menghilang, jalan di depan mereka terbuka. Yonas terpana. Baginya, kopi adalah harta berharga dalam perjalanan, apalagi di dingin seperti ini. Tapi Wali Paidi rela menumpahkannya demi melewati ujian. Ia semakin yakin lelaki ini bukan orang biasa. Malam itu, mereka beristirahat di dataran tinggi dengan suhu hampir membekukan. Langit dipenuhi bintang, indah tapi menusuk. Wali Paidi duduk diam menatap puncak gunung yang semakin dekat. Dalam hatinya, ia tahu ujian yang lebih berat menunggu di atas sana. Bukan hanya tentang dingin atau kabut, tapi tentang hatinya sendiri. Dan di kejauhan, di singgasana salju abadi, Ratu Gunung Jayawijaya sudah menyadari langkah tamunya. Ia tersenyum samar, matanya bersinar seperti kristal es. Datanglah, Wali Paidi. Aku menunggumu. Tapi ingat, salju abadi bukan sekadar hadiah. Ia adalah cermin dari jiwamu. Kabut perlahan menghilang ketika fajar mulai menyentuh puncak Jayawijaya. Udara begitu dingin, sampai-sampai napas yang keluar dari mulut Wali Paidi dan Yonas berubah menjadi asap putih. Hutan lebat yang mereka lalui sejak kemarin kini berganti dengan padang berbatu, kering, dan penuh tebing curam. Salju putih mulai terlihat menempel di bebatuan, meski hanya tipis. Itu pertanda mereka semakin dekat dengan jantung gunung. Langkah-langkah terasa berat. Yonas beberapa kali harus berhenti untuk menarik napas panjang. Namun, Wali Paidi tetap berjalan dengan ritme yang tenang. Tongkat kayunya menancap di tanah, seolah setiap sentuhan tongkat itu menyatu dengan detak bumi. Yonas bersuara lirih, wajahnya memerah karena udara dingin. Kita sudah hampir di atas. Tapi jujur saja, saya takut. Katanya, Ratu Jayawijaya itu bukan manusia. Katanya dia bisa membaca isi hati kita. Kalau hati kita kotor, kita bisa dibinasakan. Wali Paidi berhenti sebentar, menoleh, lalu tersenyum menenangkan. Kalau kau takut karena hatimu kotor, berarti kau masih punya kesadaran. Justru orang yang merasa paling bersihlah yang berbahaya. Ingat, Yonas, gunung ini tidak butuh manusia sempurna. Gunung hanya butuh manusia yang jujur pada dirinya sendiri. Jawaban itu membuat Yonas sedikit lega, meski tubuhnya tetap gemetar. Mereka melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya sampai di sebuah lembah kecil di bawah tebing besar. Dari tebing itu, mengalir air bening yang membeku menjadi kristal es. Pemandangan begitu indah, seperti pintu masuk ke dunia lain. Tiba-tiba, langit berubah. Kabut yang tadi tipis kini berputar cepat, membentuk pusaran besar. Angin bertiup kencang, membuat rambut Yonas terurai liar. Suara gemuruh bergema, seperti ribuan petir pecah bersamaan. Dari balik kabut itu, muncullah sosok yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia melayang anggun, tubuhnya diselimuti kain putih kebiruan yang berkilau seperti salju diterpa cahaya matahari. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya begitu jelita, matanya tajam bagaikan kristal es. Di kepalanya, sebuah mahkota salju berkilauan dengan cahaya yang dingin namun memikat. Itulah Ratu Gunung Jayawijaya, penguasa puncak dunia, penjaga salju abadi. Suasana hening seketika. Yonas tak mampu berkata apa-apa. Bahkan kakinya lemas hingga ia berlutut di tanah. Sementara itu, Wali Paidi tetap berdiri, menundukkan kepala penuh hormat. Ratu itu membuka mulutnya. Suaranya merdu, namun setiap kata bergema seperti riak es yang retak. Wali Paidi, akhirnya kau datang. Aku sudah menunggumu sejak lama. Wali Paidi mengangkat kepalanya perlahan, menatap wajah sang ratu. Aku hanya menjalani panggilan. Kalau memang sudah waktunya, aku datang. Tapi aku tak tahu apa yang sebenarnya engkau inginkan dariku. Ratu Jayawijaya tersenyum samar, namun senyumnya membawa hawa dingin menusuk. Ia melayang turun, berdiri hanya beberapa langkah dari Wali Paidi. Gunung ini menyimpan rahasia. Salju abadi yang kau lihat bukan sekadar tumpukan es. Ia adalah inti dari keseimbangan alam. Dan aku adalah penjaganya. Selama berabad-abad, banyak orang datang untuk merebut salju abadi ini. Mereka ingin menguasai, menjual, bahkan menjadikannya senjata.
Tapi semua berakhir dengan kematian. Ia berhenti sejenak, matanya menatap tajam Wali Paidi. Tapi engkau berbeda. Engkau tidak datang dengan serakah. Engkau datang karena dipanggil. Maka aku ingin memberimu sesuatu. Sebuah anugerah, salju abadi. Yonas yang masih berlutut terperanjat, matanya membelalak. Ia berbisik lirih. Om, ini gila. Kalau salju itu benar-benar kekuatan alam, kenapa malah dikasih ke Om? Apa jangan-jangan ini jebakan? Namun Wali Paidi tetap tenang. Ia menatap sang ratu dengan pandangan yang jernih. Anugerah bukan sekadar pemberian. Selalu ada konsekuensi di baliknya. Jadi katakanlah, Ratu, apa syaratnya? Pertanyaan itu membuat senyum Ratu Jayawijaya melebar. Ia mendekat, jaraknya kini hanya sehelai napas dari Wali Paidi. Udara di sekitar mereka semakin dingin, bahkan kristal-kristal es mulai terbentuk di tanah. Syaratnya sederhana, ucapnya lirih. Untuk menerima salju abadi, engkau harus menyerahkan satu hal. Bagian dari jiwamu. Sebab salju ini hanya bisa hidup jika ada jiwa manusia yang menjadi penyimbangnya. Kalau engkau rela, maka kekuatan salju abadi akan menjadi milikmu. Kata-kata itu membuat Yonas langsung berdiri dengan panik. Tidak, Om jangan mau. Itu sama saja bunuh diri. Jiwa manusia bukan barang untuk ditukar. Namun Wali Paidi tidak tergesa-gesa menjawab. Ia memejamkan mata, merasakan getar dari kata-kata sang ratu. Ia tahu, disinilah letak ujian sesungguhnya. Bukan dingin, bukan kabut, bukan lelah fisik, tapi pilihan hati. Ratu Jayawijaya melanjutkan. Wali Paidi, kau bukan manusia biasa. Jiwamu kuat. Kalau kau menyerahkan sebagian darinya, kau tidak akan mati. Tapi kau akan kehilangan sesuatu yang tak bisa kembali. Sebagai gantinya, kau bisa membawa salju abadi ini turun ke dunia. Dengan itu, engkau bisa menyelamatkan banyak orang dari krisis, dari kekeringan, bahkan dari kehancuran. Kau bisa menjadi pahlawan. Ucapan itu mengguncang hati Yonas. Ia menolak ke Wali Paidi dengan cemas. Om, pikirkan baik-baik. Kalau Om setuju, hidup Om gak akan sama lagi. Kalau Om menolak, mungkin kita akan dianggap gagal. Tapi, apa gunanya semua itu kalau jiwa Om hilang? Wali Paidi membuka mata. Tatapannya tajam, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menatap sang ratu dalam-dalam. Engkau benar, Ratu. Menolong orang lain adalah hal besar. Tapi menggadaikan jiwa, bukan perkara kecil. Apa engkau yakin? Ini satu-satunya jalan? Ratu Jayawijaya menatapnya dengan sorot penuh rahasia. Senyumnya kini memudar, berganti dengan keseriusan. Tidak ada jalan lain. Salju abadi bukan hadiah gratis. Ia selalu menuntut harga. Suasana hening kembali. Angin berhenti bertiup, kabut membeku, seakan seluruh gunung menunggu jawaban Wali Paidi. Yonas menggenggam lengan Wali Paidi, suaranya bergetar. Om, jangan. Saya mohon. Jangan tukarkan jiwa Om. Kalau harus gagal, biarlah. Tapi jangan korbankan diri Om. Wali Paidi menatap Yonas sebentar, lalu kembali menoleh ke sang ratu. Hatinya bergetar, pikirannya berkecamuk. Ia tahu, keputusannya akan menentukan bukan hanya dirinya, tapi juga keseimbangan alam. Dan di sanalah konflik pertama benar-benar muncul. Sebuah pilihan antara menerima anugerah dengan kehilangan sesuatu yang tak tergantikan, atau menolak dan kehilangan kesempatan besar. Ratu Jayawijaya menunduk, lalu mendekatkan wajahnya hingga hanya berjarak sejengkal. Suaranya berubah lebih dingin, penuh tekanan. Pilihlah sekarang, Wali Paidi, sebab kalau kau ragu, gunung ini sendiri yang akan menelanmu. Udara di lembah itu semakin membeku. Kabut berhenti bergerak, angin tidak lagi berhembus. Seolah seluruh alam menahan napas, menunggu jawaban dari Wali Paidi. Ratu Gunung Jayawijaya berdiri anggun di hadapannya, mata kristalnya menusuk hingga ke relung jiwa. Pilihlah sekarang, Wali Paidi, ucap sang ratu, suaranya bergema dingin. Apakah engkau rela menyerahkan sebagian jiwamu demi menerima salju abadi, atau kau menolak, dan gunung ini menutup jalanmu selamanya? Yonas masih berdiri di sisi Wali Paidi, wajahnya pucat, napasnya memburu karena ketakutan. Ia mengguncang lengan gurunya dengan panik. Om, jangan mau.
Hidup Om jauh lebih berharga daripada kekuatan apapun. Biarlah orang lain menertawakan kita. Biarlah dunia tidak mengenal nama kita. Tapi jangan gadaikan jiwa, Om. Namun Wali Paidi tetap diam. Pandangannya menembus jauh ke dalam mata sang ratu. Di dalam keheningan itu, ia merasa seakan seluruh isi hatinya dipertontonkan. Kenangan masa kecilnya, perjalanan hidupnya, semua terkuak jelas. Ratu Jayawijaya memang bukan manusia biasa. Ia bukan hanya penguasa gunung, tapi juga cermin jiwa manusia. Sang ratu tersenyum samar, lalu melangkah maju. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba di udara muncul gumpalan es berbentuk kristal, memancarkan cahaya biru pucat. Inilah salju abadi. Ia bisa menyembuhkan tanah yang gersang, menyejukkan dunia yang panas, bahkan menumbuhkan kehidupan di tempat yang mati. Kalau kau membawanya turun, dunia akan mengenangmu sebagai penyelamat. Yonas menatap gumpalan es itu dengan takjub sekaligus ngeri. Cahaya birunya memang indah, namun hawa dingin yang memancar membuat tulangnya bergetar. Ia bisa merasakan, benda itu bukan sekadar es melainkan kekuatan yang bisa merubah wajah dunia. Wali Paidi menghela nafas panjang. Ratu, aku bertanya sekali lagi, mengapa harus ada syarat jiwa? Bukankah menolong tidak seharusnya menuntut pengorbanan seperti itu? Mata sang ratu berkilat tajam. Karena keseimbangan harus dijaga. Salju abadi ini adalah inti alam. Kalau ia keluar tanpa tumbal, dunia akan berguncang. Hanya dengan jiwa manusia ia bisa menetap tanpa menghancurkan yang lain. Itulah hukum semesta. Kau boleh menolak, tapi ingat tidak akan ada manusia lain yang berani sampai di sini lagi. Kata-kata itu menusuk. Yonas menatap Wali Paidi penuh cemas. Om, jangan terjebak. Kalau dunia ini memang harus diselamatkan, biarlah Tuhan yang turun tangan. Jangan Om yang jati tumbalnya. Namun, di lubuk hatinya, Wali Paidi tahu, dunia memang sedang berada di ambang krisis. Ia teringat berita tentang kebakaran hutan, tentang sungai-sungai yang mengering, tentang anak-anak yang kehausan di tanah tandus. Jika salju abadi benar-benar bisa memberi kehidupan, apakah ia sanggup menolak demi keselamatan banyak orang? Tetapi, mengorbankan jiwa berarti kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Bagian dari dirinya akan hilang, entah itu kenangan, rasa, atau bahkan kemampuan untuk mencintai. Hidup tanpa jiwa yang utuh, apakah masih bisa disebut hidup? Tiba-tiba, tanah bergetar keras, langit mendadak gelap, kabut berputar liar. Suara gemuruh bergema, membuat Yonas jatuh tersungkur. Ratu Jayawijaya menatap Wali Paidi dengan wajah dingin. Waktu habis, pilih sekarang. Jika tidak, gunung ini akan menelammu, dan tak akan ada lagi kesempatan kedua. Suasana berubah menegangkan. Es di sekitar mulai pecah, tebing bergetar, dan udara semakin menusuk. Yonas berteriak ketakutan. Om, jawab, kalau Om diam saja, kita berdua bisa mati. Namun Wali Paidi tetap tenang. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu menutup mata. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan tubuhnya menyatu dengan hawa dingin itu. Dalam keheningan batinnya, ia berbicara dengan suara hati. Ya Allah, jika memang kau menakdirkan aku membawa salju ini, jangan biarkan aku menyerahkan jiwaku kepada selainmu. Tunjukkan jalan yang benar. Kalau aku harus gagal, biarlah gagal. Tapi jangan sampai aku kehilangan diriku sendiri. Saat doa itu terucap, sebuah keajaiban terjadi. Tongkat kayu yang ia tancapkan bergetar, lalu memancarkan cahaya hangat keemasan. Cahaya itu menyebar ke sekeliling, mengusir dingin yang menusuk. Kabut berguncang, lalu pecah seperti kain tipis yang disobek. Ratu Jayawijaya menatap dengan mata membelalak. Cahaya itu bukan miliknya. Itu kekuatan murni dari keyakinan Wali Paidi. Apa ini? Seru sang ratu. Suaranya bergetar. Wali Paidi membuka mata. Tatapannya tajam namun penuh ketenangan. Ratu, aku menghormatimu. Tapi jiwa bukan milikku untuk diperdagangkan. Jiwa hanya milik Tuhan. Kalau engkau benar-benar ingin memberiku salju abadi, berikanlah tanpa meminta yang bukan hakmu. Kalau tidak, biarlah aku pulang dengan tangan kosong. Aku tak menyesal. Suasana mendadak sunyi. Angin berhenti. Gemuruh lenyap. Ratu Jayawijaya menatap Wali Paidi lama sekali.
Senyumnya perlahan memudar, berganti dengan ekspresi yang sulit dibaca antara marah, heran, dan kagum. Akhirnya, ia menghela nafas panjang. Engkau memang berbeda dari manusia lain. Mereka datang dengan nafsu, engkau datang dengan hati. Mereka menyerahkan apapun demi kekuatan, engkau justru menolak meski nyawamu terancam. Sang ratu mengangkat tangannya. Kristal es yang tadi berputar di udara perlahan berubah bentuk. Dari gumpalan dingin yang menusuk, kini ia menjadi bunga salju yang bercahaya lembut. Ia mendekatkan bunga itu kepada Wali Padi. Baiklah, aku akan memberimu salju abadi tanpa syarat jiwa. Karena kau sudah membuktikan, jiwa yang utuh jauh lebih kuat daripada jiwa yang dikorbankan. Salju ini akan menyatu dengan niatmu, bukan dengan pengorbananmu. Wali Padi menerima bunga salju itu dengan tangan gemetar. Begitu disentuh, hawa dingin menyelimuti tubuhnya, namun anehnya tidak menyakitkan. Justru terasa seperti kesejukan yang menyembuhkan luka batin terdalam. Yonas menatap dengan mata berbinar. Om berhasil. Kita nggak perlu mengorbankan apapun. Ratu Jayawijaya tersenyum tipis. Ingat, Wali Padi, salju abadi ini bukan milikmu. Ia hanyalah titipan. Gunakan untuk kebaikan, jangan sekali-kali untuk kesombongan. Kalau kau melanggar, gunung ini akan menuntut kembali. Wali Padi mengangguk dalam, menundukkan kepala hormat. Aku mengerti. Terima kasih, Ratu. Semoga salju ini menjadi rahmat, bukan bencana. Malam itu, di puncak Jayawijaya, Wali Padi duduk bersama Yonas di bawah langit berbintang. Di tangannya, bunga salju abadi berkilau lembut, memancarkan cahaya biru bercampur emas. Yonas menatapnya sambil tersenyum lega. Om, jujur saja, tadi saya hampir mati ketakutan. Tapi sekarang, saya bangga bisa ikut perjalanan ini. Om sudah buktikan, kita bisa dapat yang kita cari tanpa harus mengorbankan diri. Wali Padi menyeruput kopinya, menatap langit luas di atas kepalanya. Hidup ini memang penuh pilihan. Kadang kita tergoda untuk menyerahkan sesuatu yang tak ternilai demi imbalan besar. Tapi kalau kita teguh, ada jalan lain yang terbuka. Kuncinya cuma satu. Jangan pernah menjual jiwa. Yonas terdiam, lalu mengangguk pelan. Kata-kata itu akan ia ingat seumur hidup. Namun, jauh di kejauhan, Ratu Jayawijaya berdiri di atas singgasananya. Senyumnya samar, matanya penuh rahasia. Meski ia sudah memberi salju abadi tanpa syarat, ia tahu perjalanan Wali Padi belum selesai. Karena setiap anugerah besar, cepat atau lambat, akan menuntut pertanggungjawaban. Pagi itu, puncak Jayawijaya memancarkan cahaya keemasan. Matahari perlahan muncul dari balik awan, menyingkap salju putih yang berkilau bagai permata. Heningnya alam di sana membuat Wali Padi dan Yonas merasa seperti berada di tempat suci yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Di tangannya, Wali Padi masih menggenggam bunga salju abadi. Kilau biru bercampur emas memancar lembut, seakan hidup. Setiap kali Wali Padi menatapnya, ia merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah bunga itu mengandung doa ribuan makhluk yang pernah bersujud di bumi. Om, kata Yonas sambil menatap bunga salju itu penuh kekaguman. Kalau kita bawa ini pulang, apa yang akan terjadi? Apakah tanah-tanah kering bisa kembali hijau? Apakah orang-orang yang kehausan bisa tertolong? Wali Padi menatap jauh ke arah lembah yang ditutupi kabut. Bunga ini bukan keajaiban yang bisa menyelesaikan semua masalah dalam sekejap. Ia hanyalah kunci yang membuka pintu tetap manusia itu sendiri. Kalau orang-orang mau bersatu, salju abadi ini bisa jadi berkah. Tapi kalau mereka tamak, ia bisa berubah jadi bencana. Yonas terdiam, merenungkan kata-kata itu. Hatinya masih polos, penuh semangat muda, namun ia bisa merasakan beratnya tanggung jawab yang dipikul gurunya. Bunga kecil itu memang indah, tapi di balik sinarnya tersimpan masa depan yang rumit. Perjalanan menuruni Jayawijaya bukanlah hal mudah. Salju yang licin, udara tipis, dan jurang menganga membuat setiap langkah penuh risiko. Namun, entah bagaimana, jalan yang sebelumnya begitu sulit kini terasa lebih bersahabat. Angin dingin tidak lagi menusuk tulang. Kabut yang pekat perlahan menyingkir, seakan alam ikut memberi jalan bagi mereka. Om, gunung ini benar-benar ajaib. Kaya,
Kayak tahu kita sudah dikasih izin buat pulang, ucap Yonas dengan senyum lega. Wali Paidi hanya tersenyum sambil menghela nafas panjang. Dalam hatinya ia tahu, itu bukan semata karena izin alam, melainkan tanda bahwa perjanjian dengan Ratu Jayawijaya telah berakhir. Ia sudah lulus ujian. Namun, sebelum mereka benar-benar meninggalkan puncak, suara angin membawa bisikan samar. Suara itu seperti gema, lirih tapi jelas. Wali Paidi, ingatlah, anugerah ini hanyalah titipan. Jangan sampai manusia lupa daratan. Bila keserakahan yang kau biarkan tumbuh, gunung ini akan menutup pintunya selamanya. Wali Paidi berhenti sejenak, menutup mata, lalu mengangguk pelan. Aku paham, Ratu, aku paham. Yonas menoleh bingung. Om, ngomong sama siapa? Bukan siapa-siapa? Lei, jawabnya sambil tersenyum samar. Hanya janji lama yang harus diingat. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di desa terdekat di kaki gunung. Orang-orang terkejut melihat mereka pulang dengan selamat. Banyak yang mendekat, menyalami Wali Paidi dengan penuh hormat. Kabar tentang perjalanan mereka sudah tersebar. Seorang wali dari tanah Jawa berhasil mencapai Jayawijaya, tempat yang bahkan para pendaki ulung jarang bisa taklukkan. Namun, Wali Paidi menolak semua sanjungan. Jangan muliakan aku hanya pembawa pesan. Yang layak kalian muliakan adalah Sang Pencipta yang menitipkan salju ini, katanya sambil menunjukkan bunga bercahaya di tangannya. Mata para penduduk desa terbelalak. Ada yang menangis, ada yang berlutut, ada pula yang hanya terpana dalam diam. Mereka merasa sedang menyaksikan mukjizat. Hari berganti minggu. Wali Paidi tidak langsung membawa bunga salju itu ke kota. Ia menyimpannya dengan penuh kehati-hatian, membiarkan dirinya merenung. Bagaimana cara terbaik menggunakan titipan ini? Hingga suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, bunga salju abadi mekar menjadi pohon raksasa yang cabangnya menjulang ke langit. Dari cabang itu menetes air jernih, membentuk sungai yang mengalir ke segala arah. Orang-orang minum darinya, ladang-ladang kembali hijau, hutan tumbuh, dan anak-anak bermain di bawah rindang pohonnya. Namun, perlahan datang orang-orang tamak. Mereka menebang cabang pohon, menimbun air, memperjualbelikannya. Sungai mengering, tanah kembali tandus. Pohon itu meranggas, lalu roboh. Wali Paidi terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan peringatan. Keesokan harinya, ia berkata pada Yonas, Le, salju ini tidak boleh jati milik satu orang, tidak boleh jati komoditas. Ia harus disebarkan sebagai rahmat, tapi juga dijaga agar tidak dirusak. Tugas kita bukan hanya membagikan, tapi juga mendidik manusia agar tidak serakah. Yonas mengangguk mantap. Om benar, kalau enggak, semua perjuangan kita akan sia-sia. Akhirnya, Wali Paidi kembali ke tanah Jawa dengan membawa bunga salju abadi. Ia tidak menyerahkannya pada penguasa, tidak pula menjualnya pada orang kaya. Ia memilih menyimpannya di sebuah tempat rahasia, hanya sesekali menggunakannya untuk menolong yang benar-benar membutuhkan, memberi air pada desa yang kekeringan, menyuburkan ladang yang mati, atau menyembuhkan orang sakit yang tak lagi punya harapan. Setiap kali salju itu digunakan, Wali Paidi selalu berpesan, "Ini bukan keajaiban dariku, bukan pula kekuasaan dari gunung. Ini hanya titipan Tuhan yang akan kembali kepadanya bila kalian sombong." Kabar tentang mukjizat salju abadi menyebar kemana-mana, namun anehnya tidak pernah ada yang tahu di mana sumbernya. Wali Paidi selalu menjaga rahasia itu, agar manusia tidak saling berebut dan menghancurkan diri sendiri. Suatu malam, ketika duduk sendirian sambil menyeruput kopi di teras rumahnya, Wali Paidi menatap bunga salju yang bercahaya lembut di tangannya. Ia tersenyum, lalu bergumam pelan, "Terima kasih, Ratu Jayawijaya. Kau sudah beri aku kepercayaan besar. Semoga aku bisa menjaganya sampai waktuku habis." Bunga itu berkilau lebih terang, seolah menjawab doa Wali Paidi. Lalu, perlahan, cahayanya meredup, menyatu dengan malam yang hening. Di langit, bintang-bintang bertaburan. Angin berhembus lembut, membawa kesejukan yang sama dengan yang ia rasakan di puncak Jayawijaya. Dan malam itu, di bawah cahaya bintang, Wali Paidi tahu, perjalanan belum selesai.
Ia hanya memegang satu kunci kecil. Masih ada pintu-pintu lain yang harus ia buka, rahasia-rahasia lain yang menunggu di balik alam semesta. Namun satu hal pasti ia tidak akan pernah menjual jiwanya untuk apapun.